Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul A Quiet Place Day One. Film ini rilis pada tahun 2024. Film ini merupakan sequel dari A Quiet Place tahun 2018, di mana menceritakan tentang hari pertama saat alien datang ke bumi, di mana kekacauan itu membuat para warga panik, termasuk salah satu wanita yang mencoba bertahan bersama kucingnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih, kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar belasan bulan sebelum peristiwa di film A Quiet Place 2018, di mana kita diperlihatkan suasana sebuah rumah sakit di kota New York yang dikhususkan untuk pasien kanker. Salah satu pasiennya adalah Sam. Meskipun umurnya masih muda, tapi Sam memiliki penyakit yang sangat ganas. Hal itulah yang membuat Sam sangat muak dengan keadaannya sekarang ini. Sam lalu bergabung ke dalam kelompok pasien untuk sharing-sharing tentang cerita yang mereka tulis. Namun alih-alih menuliskan pengalaman yang seru bersama pasien lain, Sam malah menuliskan bagaimana kelakuan para pasien dan ada yang berbau tembelak. Meskipun begitu, perawatnya yang bernama Ruben tetap mendukung Sam dan mencoba menjadi teman baik Sam. This place smells like shit. That was great. What? Thanks for sharing it. Ia juga mengajak Sam untuk bergabung dengan kelompok tamasya ke Manhattan untuk jalan-jalan. Awalnya Sam menolak, namun ia akhirnya setuju untuk ikut setelah Ruben janji akan membelikannya sebuah pizza. Did you eat it? No. I'll go forget pizza. How could I change? Tak lama kemudian, rombongan tamasya pun berangkat menggunakan bus pribadi. Sam juga tak lupa membawa kucing kesayangannya yang diberi nama Frodo. Setelah sampai di pusat kota, mereka masuk ke sebuah studio untuk menonton pertunjukan boneka. Dalam pertunjukan itu, Sam awalnya sangat menikmati pertunjukannya. Namun saat si boneka menggambarkan sebuah kegagalan, Sam menjadi tidak nyaman dan memilih keluar dari studio. Ketika Sam pergi ke sebuah toko untuk membeli makanan Frodo, ia melihat rombongan militer melintasi di tengah jalan. Namun Sam belum sadar bahwa sebenarnya pemerintah telah mendapatkan kabar dari Elon Musk kalau akan ada serangan dari luar angkasa. Sam kemudian kembali ke tempat awal pertemuan, di mana ia melihat Ruben sedang gelisah setelah menerima telepon. Ruben memberitahu Sam agar masuk ke bus karena mereka harus kembali ke rumah sakit dengan alasan sedang terjadi sesuatu di kota. Tentunya, Sam marah ke Ruben karena sebelumnya ia sudah janji untuk beli pizza. Sehingga, keduanya mulai berdebat, tetapi Sam akhirnya nurut dan mau masuk ke dalam bus. Saat di dalam bus, Sam melihat para pasien lain mulai berjalan ke belakang bus sambil memandangi ke arah langit. Begitu pula dengan orang-orang di luar, di mana semuanya dikejutkan dengan ribuan benda seperti meteor jatuh dari langit. Di saat itulah, sebuah meteor jatuh tepat di dekat mereka sehingga menghancurkan bagian belakang bus. Sam yang masih selamat mulai berjalan sempoyongan keluar dari bus. Ia tak bisa melihat apa-apa karena debu tebal menyelimuti kota tersebut. Namun, Sam mendengar teriakan dan jeritan para manusia yang sepertinya diserang oleh sesuatu. Saat Sam bertemu seorang prajurit, tiba-tiba prajurit itu ditubruk oleh sosok alien. Sam pun panik bahagia, sampai-sampai Sam tidak terharu. Saat mengudirang Nana kemudian mencoba lari dari tempat tersebut. Namun sebuah ledakan besar terjadi yang membuat Sam jatuh pingsan.
Tak lama kemudian, Sam terbangun di dalam gedung teater dan dikejutkan dengan pria bernama Henry yang langsung menyuruh Sam untuk diam. Henry lalu membawa Sam ke panggung, di mana di situ sudah banyak orang yang mencoba berlindung, termasuk Ruben dan Frodo. Bersamaan itu, para militer melintas menggunakan helikopter untuk menyiarkan pengumuman agar orang-orang tetap diam bersembunyi sampai penyelamatan dilakukan. Militer juga mengumumkan kalau para monster itu tidak bisa melihat, tetapi mereka memiliki pendengaran ultrasonik dan akan menyerang jika mendengar sesuatu. Frodo yang kebelet missing kemudian lari ke arah pintu yang di luarnya ada monster. Jadi, Sam serta Ruben pun langsung mengejar Frodo dan meminta Frodo untuk menahan ee-nya. Sayangnya, saat Frodo balik, kalung Frodo tak sengaja berbunyi sehingga membuat si monster langsung membuka pintunya. Dengan cepat, Sam dan Ruben pun langsung diam membeku. Sampai helikopter militer kembali lewat yang membuat para monster segera mengejarnya. Setelah membersihkan wajahnya dari debu, Sam menemui seorang wanita yang sedang mendengarkan siaran radio dari militer, di mana militer tersebut mengumumkan kepada warga selamat agar meninggalkan tempat itu dan menjauhi jembatan, karena para militer akan mengebom jembatan yang menghubungkan luar kota untuk mencegah para monster meninggalkan kota tersebut. Dan di saat itulah, Sam mendengar suara ledakan di luar gedung, sehingga ia dan sebagian orang pun pergi ke atap gedung dan melihat bagaimana pesawat tempur angkatan udara mulai menghancurkan semua jembatan. Di saat itu juga, satu penyintas lain terlihat panik dan mulai membuat kerusuhan. Henry pun mencoba membuat pria itu diam. Sampainya ia hilang kendali dan tak sengaja membunuh pria tersebut. Setelah kejadian itu, Sam dan Ruben duduk termenung. Ruben lalu membuat rencana agar mereka kembali ke rumah sakit. Namun, Sam yang ngidam menolak karena ia ingin pergi ke Helm dan makan pizza dari Patsy's. Bersamaan itu, inverter cadangan mati dan mulai mengeluarkan suara berisik. Jadi Ruben pun langsung lari untuk mematikannya. Tapi, setelah berhasil mematikan generator tersebut, kemeja Ruben tersangkut dan robek. Suara yang dihasilkan oleh salah satu alien mendekat dan langsung menyerang Ruben sampai tewas. Sementara Sam hanya terdiam membeku melihat kerabatnya hilang dalam hitungan detik saja. Cuma itu, Sam juga menghabiskan sampai tidak bisa tidur. Di pagi harinya, Sam membawa Frodo untuk keluar dari studio teater dan berencana pergi ke Harlem. Sam kemudian menelusuri jalanan dan masuk ke sebuah toko untuk mengambil beberapa makanan kucing. Setelah itu, Sam berhenti di taman. Ia membuka kaleng sarden secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Saat itu juga, Sam tak sengaja melihat dua anak kecil yang sedang bersembunyi di bawah air mancur. Sam pun mendatangi mereka dan memberikannya beng-beng. Saat itu, para militer kembali memberi pengumuman kalau akan ada perahu di sisi selatan kota untuk mengevakuasi korban dan meminta orang-orang yang selamat untuk pergi ke selatan kota. Mereka juga memberitahu kalau sebenarnya para monster itu tak bisa berenang. Untuk mengetahui hal itu, Sam pun segera membawa kedua anak ke arah selatan. Tapi mereka harus bersembunyi di sebuah bangunan karena para monster sedang dipancing ke arah utara. Setelah para monster pergi, Sam bertemu dengan sekumpulan orang yang ingin menuju sisi selatan kota. Sam mengarahkan kedua anak itu untuk mengikuti para warga lainnya,
Sedang Sam memilih melakukan perjalanannya bersama Frodo menuju ke Helm. Sama berjalan perlawanan arah dengan kerumunan yang menuju ke selatan. Tapi, karena banyaknya orang yang menuju ke selatan dan suara langkah kaki yang berisik, alhasil, para monster itu pun mulai bermunculan dan menyerang mereka. Keributan besar pun terjadi hingga membuat Sam terjatuh dan hampir kepreak. Jadi Sam segera bersembunyi di bawah mobil. Sambarnya seorang pria tiba-tiba memegang kaki Sam sambil meminta pertolongan. Karena kegaduhan yang dibuatnya, salah satu monster pun datang menyergap pria tersebut dan menabrak mobil itu. Alhasil kaki Sam pun tertimpa mobil. Tapi untungnya, Sam masih bisa keluar dan lari ke tempat yang aman. Di sebelah sana, Frodo lari untuk minum di genangan air. Tapi ternyata, di dalam genangan itu, ada pria bernama Eric yang sedang bersembunyi. Eric yang merupakan mahasiswa hukum Inggris tentunya trauma dengan apa yang sedang terjadi. Ia lalu mengikuti kemana perginya Frodo, hingga akhirnya Eric bertemu dengan Sam. Karena tidak tahu harus kemana lagi, Eric pun mulai mengikuti Sam. Meskipun Sam terus memperingati Eric agar tidak mengikutinya. Lama kemudian hujan pun turun, jadi mereka berlindung di bawah atap seng sehingga memungkinkan mereka bisa berbicara dengan pelan. Sam lalu menyuruh Eric untuk pergi ke selatan kota di mana ada kapal penyelamat. Sam juga meminta agar berhenti mengikutinya. Namun, Eric masih terlihat shock dan ketakutan. Alhasil, Sam pun membiarkan Eric untuk ikut bersamanya. Keduanya lalu pergi ke apartemen Sam untuk mengambil obat-obatan. Sam kemudian meminta Eric untuk mendobrak pintu kamarnya tepat saat suara guntur tiba. Setelah pintu berhasil dibuka, Sam mulai meminum obat-obatannya. Selesai itu, mereka mulai bercerita tentang dirinya masing-masing. Eric kemudian mengungkapkan kalau keluarganya ada di Inggris, sedang ia ke sini untuk kuliah hukum. Karena Eric masih punya tujuan untuk hidup dan bertemu keluarganya, Sam pun memaksa Eric agar pergi ke selatan kota. Sementara Sam berpikir kalau ia akan segera meninggal, entah itu karena penyakit kankernya ataupun mati diserang oleh alien. Namun, Sam masih memiliki keinginan terakhirnya yaitu memakan pizza Betsy's. Meskipun tujuan Sam terdengar konyol, namun Eric tetap mau ikut dengan Sam. Di waktu yang sama, Eric lalu menemukan buku catatan milik Sam dan mengetahui kalau ayah Sam biasa bermain piano. Karena sama-sama mengalami kesusahan, keduanya pun mulai berteriak saat villa menyambar. Keesokan harinya, mereka berdua melakukan perjalanannya dan berhenti sejenak di sebuah toko buku. Saat mereka hendak cabut, Sam tanpa sengaja menegur buku-buku sehingga membuat suara dan memancing para monster datang. Sam, Eric, dan Frodo pun segera lari masuk ke gedung terdekat. Akan tetapi, monster-monster itu tetap saja mengikuti mereka. Jadi, keduanya pun keluar gedung di mana Eric melemparkan batu ke salah satu mobil hingga menyebabkan alarm berbunyi dan menarik perhatian para monster. Sedang Sam dan Eric langsung menuju ke terowongan kereta bawah tanah. Di sana, mereka menemukan kalau jalan kereta telah terendam air. Dikarenakan tak ada jalan keluar, keduanya pun harus melewati terowongan tersebut. Keduanya lalu menelusuri terowongan secara pelan-pelan. Sementara Sam harus menggotong Frodo agar tidak terkena air. Saat ketinggian air sudah mencapai leher, Eric tiba-tiba merasa trauma. Ia juga tak sengaja mengeluarkan surat desahan yang harinya memancing salah satu alien.
Harian itu lalu merayap di langit-langit terowongan dan mulai mengejar mereka dengan cepat. Mau tak mau, Eric serta Sam pun langsung menyelam sehingga membuat monster itu tenggelam dan mati seketika. Keduanya lalu lanjut berenang keluar dan mengikuti cahaya lubang yang membawa mereka ke sebuah gereja. Kini, keadaan Sam semakin lemas dan tak ada tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Karena tak tega, Eric pun memutuskan pergi keluar untuk mencari apotek. Setelah ketemu, Eric mengambil beberapa obat yang dibutuhkan. Tapi di saat itu juga, Eric dikejutkan dengan suara yang ternyata disebutkan oleh Frodo. Eric dan Frodo lalu mulai berjalan kembali ke gereja. Namun di tengah jalan, Frodo malah berlari dan naik ke besi-besi bangunan. Dan apesnya lagi, beberapa alien mulai bermunculan di sekitar mereka. Sebisa mungkin, Eric pun memanjat besi bangunan secara diam-diam untuk meraih si Frodo. Meskipun Eric hampir saja ketahuan oleh si monster, tapi Eric akhirnya berhasil lolos dari para alien dan kembali ke Sam. Setelah Eric mengobati Sam mulai bercerita kalau dulu ia sering sekali diajak ayahnya makan di Pizza Patches sepulang dari Kulkias terdekat karena memang ayahnya bermain piano di sana. Itulah alasan kenapa Sam ingin sekali makan pizza Patties sebelum ia meninggal karena penyakitnya. Di pagi harinya, Sam dan Eric terbangun dari tidurnya. Mereka berdua lanjut berjalan menuju ke Pizza Patties meski Sam sudah kesusahan untuk berjalan. Tapi, sampai di sana, mereka mendapati kalau tempat Pizza Patties sudah hangus terbakar. Tentunya, hal itu membuat Sam sangat sedih. Tapi Eric menenangkannya dan memiliki ide untuk mengajak Sam ke klub jazz. Keduanya lalu berjalan menuju ke klub jazz tempat dulu ayah Sam bermain piano. Di sana, Eric menyuruh Sam untuk duduk dan beristirahat, sementara ia pergi keluar sebentar untuk mencari makanan. Dan di saat itulah, Eric menemukan toko pizza merek lain yang belum hancur. Eric kemudian kembali ke Sam sambil membawa sekotak pizza merek lain dan menulis Patches di kotaknya. Meskipun bukan pizza Patches yang diinginkan, tapi Sam tetap senang dan memakannya. Setelah itu, Eric juga menghibur Sam dengan mengajaknya menari dan menunjukkan trik sulap kartu yang tentunya membuat Sam terkesan. Eric dan Sam kemudian pergi ke balkon, di mana mereka melihat kapal penyelamat tak jauh dari mereka. Menyadari kalau Eric masih memiliki keluarga dan ingin tetap hidup, Sam pun memberikan jaketnya ke Eric. Setelah itu keduanya mulai berjalan menuju ke kapal tersebut. Namun di saat yang sama, mereka melihat beberapa monster yang sudah menunggu di tepi pantai. Jadi, Eric dan Sam kembali bersembunyi di balik mobil. Karena Sam merasa sudah tak ada lagi tujuan hidup yang ingin ia capai, ia pun menyerahkan Frodo ke Eric karena minta Eric agar lari menuju ke kapal tersebut. Sedang Sam langsung meraih besi dan kabur menjauh untuk memecahkan kaca-kaca mobil. Dengan begitu, mendengar suara keheningan yang membuat para alien berlari menuju ke arahnya, sehingga memberi Eric dan Frodo kesempatan untuk menuju ke perahu. Tapi dalam upayanya itu, Eric tak sengaja menendang kaleng. Alhasil para alien pun kembali putar arah untuk mengejar si Eric. Tapi untungnya, sebelum tertangkap, Eric lebih dulu melompat ke air dan terbang menuju ke kapal. Eric
Christopher Frodo kemudian diangkat ke atas perahu oleh Henry dan yang lainnya. Setelah sudah aman, Eric kemudian merogoh saku jaketnya dan menemukan surat yang ditulis oleh Sam. Di mana surat itu berisi permintaan Sam yang menyuruh Eric agar menjaga Frodo. Tak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya, helping me live again. Di sore harinya, Sam yang masih selamat kemudian berjalan melewati jalanan kosong di Harlem. Ia lalu dengan sengaja mutar musik sekencang mungkin dan tersenyum menunggu makhluk mengerikan itu datang. Sampai akhirnya salah satu master muncul dari belakang dan mungkin menerekamnya. Ilambun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.